Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah slide yang semoga saja bisa bermanfaat ya. Jadi karena kita mau magang, jadi apakah kalian sudah punya bekal sebelum kalian magang, seperti kopi resep itu apa, bahasa Romawi, bahasa Latin, Signa, dan lain-lain ya. Terus next saja resep. Nah, kan harus tahu apa itu resepnya. Resep itu adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter umum, dokter jiwa, dokter gigi, maupun dokter hewan. Itu permintaan tulis yang ditunjukkan kepada apoteker ya. Jadi apoteker nanti yang menyiapkan obatnya, kemudian nanti apoteker juga menyerahkan kepada pasiennya, kurang lebih seperti itu. Apa saja yang harus ada di dalam resep? Jadi ada namanya screening administratif. Apa saja? Ada inscriptio, subscriptio, invocatio, signatura, prescriptio, ordinatio. Ibu harap kalian masih ingat tentang ini. Oke, ya. Next aja. Nah, tadi resep permintaan tertulis dari dokter. Nah, kopi resep ini adalah salinan resep. Nama lainnya adalah apograf, exemplum, abscript. Ya, ini adalah salinan yang dibuat oleh apotek, tapi bukan hasil fotokopi. Jadi bukan dari resep ini tadi di fotokopi, bukan seperti itu ya, tapi ditulis oleh apotek. Jadi yang menulis itu boleh asisten apotekernya, tapi ini harus ditandatangani oleh apoteker ya. Jadi yang bertanda dan menandatangani adalah apoteker. Ini adalah kopi resep. Tahu dari mana ini adalah kopi resep atau salinan resep? Pasti di sini ada tulisannya kopi resep atau salinan. Kemudian di sini bukan lagi nama dokter, tapi adalah alamat apoteknya tersebut. Kemudian kalau kopi resep itu harus ada keterangannya ini juga ya. Date itu keterangannya kalau misalnya obatnya sudah diambil. Nah, berarti ini sudah diambil semua. Kemudian ada istilah needed. Needed itu artinya belum diserahkan, berarti obatnya belum diserahkan. Kemudian ada istilah DID. DID itu da indi medio. Da indi medio itu diambil setengahnya. Tapi kalau misalnya jumlah obatnya ini 15, maka obatnya tidak bisa kalian tulis dengan keterangan DID. Tidak bisa. Karena 15 kan ganjil. Nanti kalau misalkan kasih keterangan DID yang sudah diserahkan 7 atau 8, kan bingung. Jadi kalau misalnya ganjil itu tidak boleh ditulis DID ya. Kalau misalnya pasien mau ngambil setengahnya, tapi tulis saja date 7 atau 8. Misalnya date 8, kalian mau ngasih 8 dulu, berarti date 8. Kalau misalnya kalian mau ngasih 7, berarti date 7. Seperti itu ya. Apa itu PCC? PCC itu ada di sini tulisannya ya. Kepanjangannya adalah Pro Copy Conform, yang artinya disalin sesuai aslinya. Jadi yang aslinya ini tidak boleh ditinggal-tinggal namanya. Harus sama persis ya. Nih harus sama persis. Seperti itu. Kalau misalnya kalian ganti, Bu, teosalnya nggak ada misalnya, atau obat cefiximnya nggak ada, adanya paten aja, berarti di sini ditulis date apa nama obat patennya itu, kayak gitu. Jadi nggak boleh di sini diganti nama obat nama dagangnya, nggak boleh, tapi ini tetap ditulis seperti ini. Kalau misalnya diganti, tulis date apa gitu nama obatnya ya. Nah, ini tadi di dalam salinan resep harus ada nama dan alamat apotek, nama dan surat izin kerja apoteker, kemudian tanda tangan apoteker tersebut, kemudian tanda R. Tanda R itu tanda pembuka termasuk dalam kelengkapan resep, yaitu invocatio. R itu kepanjangannya, ada masih ingat? Recipe, artinya ambillah ya. Kemudian ini tadi yang ibu jelaskan, date, datur, needed, kemudian da inde medio. Kemudian nomor 6, nomor resep dan tanggal pembuatan resep. Kemudian PCC, Pro Copy Conformnya harus ada di kopi resep. Nah, sebenarnya singkatan bahasa Latin ini sangat banyak ya, cuman ini mungkin yang
sering terdengar di tempat apotik maupun mungkin rumah sakit ya. Tapi kalau di tempat magang kalian menemukan sesuatu hal yang baru lagi, itu adalah sangat wajar karena yang ibu tulis di sini hanya sebagian kecil saja ya. Silahkan dibaca saja. Ada signa tandai, AC, anteswaenam sebelum makan. Ini mungkin baru buat kalian. DC itu durante swaenam, pada waktu makan, karena ada obat diabetes itu seperti akarbose itu diminum pada waktu makan. Maksudnya seperti apa? Jadi kita makan suapan pertama, kita makan nasi, kemudian di suapan kedua kita makan obatnya bersama dengan nasi atau di antara nasi. Seperti itu. Itu adalah durante swaenam, pada waktu makan. Biasanya obat diabetes yang namanya akarbos atau akarbose seperti itu. Kemudian PC poswenam setelah makan, AP itu anteprandium sebelum sarapan pagi. Kemudian AH bukan Atta Halilintar ya, AH ini adalah alternis horis ya, selang 1 jam. Nah pasti ada nih dari kalian nih pas yang dapat resep yang diminum selang 1 jam gitu, resep absimnya. Kemudian absper ini artinya absen, kepanjangannya absente febre, bila tidak demam. Nah, N noctem, noctem itu malam hari, sore itu vesper ya, harus diingat. Kemudian pagi mane itu pagi ya. Nah kemudian di sini SOS ya, si opposite bila perlu. Kalau kita biasanya SPRN ya, SPRN bila perlu, tapi ada juga istilah SOS, si opposite bila perlu. IMM, nah IMM ini immanus medici, diberikan kepada dokter. Maksudnya ini biasanya kayak pasien nebus obat misalnya seperti insulin pen. Nah itu setelah kita berikan ke pasien sesuai dengan resep, biasanya ada keterangannya IMM. Nah berarti kita harus sarankan ke pasiennya ini harus kembali lagi ke dokter karena dokternya mau menjelaskan, karena di sini berikan kepada dokter lagi obatnya. Berarti di sini dokternya mau menjelaskan lagi setelah obatnya ditebus. Biasanya itu seperti suntikan. Insulin pen itu kan seperti suntikan. Seperti itu. Kemudian sendok-sendokan kan harus sudah tahu ya, hafal sudah, seharusnya di luar kepala. IF intraperna itu disuntikan ke dalam pembuluh darah, IM intramuskular disuntikan ke dalam jaringan otot, kemudian FL. Nah, ini yang dapat sirup, resepnya sirup itu pasti ada tulisannya FL, itu bukan FI. Bukan FI, kalau FI itu salah. Tapi FL kepanjangannya adalah flash, artinya adalah botol. Next, SUE signa usum externum extern, berarti tanda untuk pemakaian luar. Kemudian SUC signa usum externus nus, berarti tanda untuk pemakaian dalam. Kan ingat aja kalau misalnya extern itu berarti luar ya. Kemudian oculentum itu adalah salep mata. Kemudian gargarisma itu obat kumur. Kemudian ada juga obat tetes telinga, kemudian obat salep mata dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, berikutnya kan harus tahu angka Romawi ya, kayak L berapa, XL berapa, LXC, XC apa itu, pokoknya kan harus tahu angka Romawi. Nah, kalau 1 sampai 10 kan kita sudah belajar di kelas 10 ya. Tinggal kalian ingat-ingat lagi. Ibu mau ngasih tahu biasanya di apotek tuh kan 10 tuh biasanya pasti ya desim, 12 juga biasanya tuh yang dikeluarkan di apotek atau resep yang dokter resepkan biasanya 12 juga ada, 20 kapsul bisa jadi ya, Viginti. Harapan ibu sih kan bisa angka Romawinya ini. C itu 100, jangan bingung lagi C berapa kak? C itu 100, kepanjangannya adalah centum. Kemudian 90 XC, kalau misalnya X-nya itu di belakang berarti dia pengurangan. Contohnya ini kan tadi 100. Kalau 90 berarti kurangi di sini di X. Nah, kalau misalnya 110 berarti X-nya di depan. Ini adalah 90 dan ini adalah 110.
Ya, janganlah kalian menulisnya nanti seperti ini, misalnya L nih berapa L? 50 kan? L sama dengan 50. Kalian mau menulis 90. Nulisnya gini 1 2 3 4. Ini salah, ya. Yang benar kalau misalnya 90, yang ini tadi, ya, 100 dikurang 10 nih, 100 kurang 10 90 gitu. Kemudian 60 nih, 60 gimana angka Romawinya? L X. Kalau 40 X L itu adalah 40. Nah, jadi diingat lagi, biasanya kalau misalnya disuruh bikin kapsul biasanya 60 kapsul, 90 kapsul, 100 kapsul, 120 kapsul. Itu pakai sistem ikat pinggang yang seperti Bundijah jelaskan. Kemudian bahasa Latin dan artinya, ya. Bahasa Latin harus tahu sedatif penenang, mukolitik pengencer dahak, antidotum anti racun, skabes anti kudis, anti pungi, dan lain-lain. Ini harus, kalau ini menurut ibu harus di luar kepala sudah ya. 1 gram sama dengan 1000 mg dan lain-lain harus tahu. Terus berikutnya etiket. Nah, ini hal sepele. Kalau hal sepele ini salah, itu berakibat fatal. Jadi kalau nulis etiket nama pasien tuh harus di sentral, di tengah, jangan di pojokan sini rama kecil lagi, jangan seperti itu. Tapi di tengah-tengah di sentral tuliskan signanya, kemudian yang tidak terpakai dicoret 1 kali saja, shred. Jangan gini. Sampai rabit etiketnya, salah ya. Tapi 1 kali saja shred, kemudian bulat yang digunakan. Kalau misalnya obat yang kalau di lab kita biasanya sesuai dengan signanya ya. Kalau ada PC berarti sesudah, kalau ada AC sebelum, kalau nggak ada tidak kita apa-apai etiketnya. Nanti di tempat magang mungkin agak berbeda. Di resep itu tidak ada tulisannya AC maupun PC, tapi biasanya kalian disuruh menambahkan sesudah atau sebelumnya. Ya, contoh kayak obat yang bersifat asam mefenamat, paracetamol, itu kan mungkin di resep nggak ada tulisannya sesudah makan. Jadi itu biasa inisiatif dari si penulis etiketnya, biar pasien tahu, oh paracetamol asam, oh asam mefenamat asam, berarti harus diminum sesudah makan. Obat mah biasa diminum rata-rata sebelum makan. Nah, itu tuh yang harus kalian ketahui sebenarnya ya. Karena biasanya kakaknya obat yang minimal kalian tahu deh, obat mah sebelum makan gitu. Paracetamol sesudah makan, amoxicillin sesudah makan, misalnya seperti itu. Terus antibiotik tuh biasa sesudah makan ya. Kecuali obat yang bersifat asam. Biasanya obat yang banyak bersifat asam ini sesudah makan. Kecuali obat yang bersifat basa seperti kayak penetral asam lambung. Itu biasanya diminumnya sebelum, kayak antasida, terus macam-macam ya, milanta, itu tuh kalian harus tahu itu sebelum ya. Tuh. Penggolongan obat-obat berdasarkan undang-undang. Nah, ini kalian pasti udah tahu. Nah, ibu bahas yang narkotika dan psikotropika. Untuk yang narkotika itu biasanya ada juga yang mencantumkan 2 logo, yaitu yang seperti ini dan ditambahkan lagi obat keras, jadi 2 gitu. Tapi ada juga yang 1 aja, pokoknya dia harus ada palang merahnya untuk yang narkotika. Tapi untuk psikotropika itu biasanya lambangnya K saja, obat keras ya, keras seperti ini, tapi dia termasuk dalam psikotropika. Contohnya seperti Braxidin, pokoknya letaknya ini di dalam lemari ya. Analsik itu obat psikotropika juga, dan lain-lain. Nanti sambil dilihat pada saat praktikum, buka aja lemari psikotropika ibu ya. Nah, ini contoh-contoh obat-obatnya. Kalau misalnya obat bebas kan warna hijau nih. Ini obat kodein, contohnya nama dagangnya ini Kodicap, isinya kodein. Kemudian ini Norvas, isinya amlodipin. Kodipron ini narkotika karena ini isinya kodein. Kemudian ini keras, jadi kalian lihat aja logonya ya. Kalau misalnya hijau berarti bebas, biru bebas terbatas. Kalau misalnya K itu keras ya. Nah, ini kan kodein narkotika, ada 2 lambang kan, keras dan psikotropika. Tapi yang ini dia psikotropika, ini lambang narkotika saja, nggak apa-apa.
Kemudian ini penggolongan obat berdasarkan farmakologi sebenarnya masih banyak ya. Sebenarnya banyak penggolongan obat berdasarkan farmakologi, banyak lagi. Cuman ini Bu jelaskan cuman beberapa saja ya. Nanti di tempat magang kalian itu akan menemukan banyak sekali farmakologi dan khasiat-khasiat obat. Kalau kalian sangat pintar memanfaatkan kesempatan, maka kalian akan menimba ilmu sebanyak-banyaknya di sana. Ini Ibu kasih dalam bentuk gambar, karena kalau magang kan kalian ngambil kotak obat. Antihipertensi nih, captopril, lisinopril, kandesartan, amlodipin, nifedipin, spironolakton, furosemid, ramipril, enalapril, valsartan. Ini generik semua ya. Kemudian antidiabetes, metformin, glimepirid, pioglitazone. Ini pioglitazone juga isinya. Kenapa Ibu bisa tahu? Karena di sini tulisnya pioglitazone. Dan yang di sini tulisannya adalah ini nama dagangnya. Yang di bawah adalah nama generik atau kandungannya. Ya. Seperti itu. Ini sebenarnya masih banyak lagi ya, cuman Ibu kasih yang sering dan beberapa yang ada gitu. Kalau yang ini bukan pulpen, ini adalah insulin pen. Insulin pen ini ada jarumnya di dalam, jadi disuntikkan ke tubuh orang tersebut. Ada mereknya Lantus, Levemir, Novorapid. Nanti kalau misalnya cari di apotek ini insulin pen, jangan nyari di rak obat biasa, tapi ini biasa letaknya adalah di dalam kulkas. Ya, di dalam kulkas. Kemudian ini adalah obat anti kolesterol. Ini generik Gemfibrozil. Patennya Hipovil. Nih Ibu tahu isinya nih Gemfibrozil dari sini. Jadi nama keduanya itu adalah isi atau nama generiknya. Fenovibrat, Colfastin, Simvastatin, pokoknya tintin itu biasanya obat kolesterol. Kalau misalnya obat antihipertensi adalah pril. Nah, itu hipertensi. Kalau diabetes enggak juga. Metformin, glimepirid biasa aja. Kolesterol, tintin tadi ya. Antihistamin itu adalah anti alergi. Contohnya loratadin, cetirizine, Aloris nih isinya loratadin, Histapan isinya mepidrolin, Serini isinya cetirizine, CTM. Kemudian obatnya ini dapat mengakibatkan ngantuk. Jadi perlu disampaikan ke pasien bahwa obat ini dapat menyebabkan ngantuk. Jadi sebaiknya beristirahat setelah mengkonsumsi. Mungkin itu saja dari Ibu. Mohon maaf kelamaan, terlalu malam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.